semoga lekas sembuh supaya bisa bergabung dengan kita ya. Amin. Untuk mengawali pembelajaran kita hari ini, kita mulai dengan doa. Adik. Silakan Fadil, pimpin doa. Kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Mengapa jantung itu disebut sebagai mesin kehidupan? Karena jantung diperlukan untuk memompa darah ke seluruh tubuh sehingga tubuh mendapatkan oksigen dan sel makanan yang diperlukan untuk metabolisme tubuh. Oke. Ya, yang lain. Ada yang bisa menambahkan kenapa jantung disebut sebagai mesin? Apa spesialnya kenapa jadi mesin? Tanpa jantung nanti. Nah, gue tas nih ya. Ada yang lain yang bisa menambahkan? Ya, kelompok belum? Karena jantung manusia dianggap seperti mesin yang harus bekerja 24 jam agar Anda tetap hidup dan harus berfungsi dengan baik. Oke. Yang akan kita pelajari hari ini adalah sistem peredaran darah. Ya. Dengan tujuan pembelajarannya yaitu setelah diskusi kelompok menggunakan model pembelajaran STAD, ya, peserta didik mampu menganalisis hasil percobaan tentang perbandingan jumlah denyut jantung dalam kondisi tertentu yang berkaitan dengan faktor-faktor yang mempengaruhi kerja jantung dengan tepat. Oke. Baik, perhatikan LKPD-nya. Coba, kelompok 1 apa tujuan dari kegiatannya? Menghitung denyut nadi. Oke. Jadi judulnya itu adalah menghitung denyut nadi. Tujuannya apa? Kamu buat? Tujuannya adalah peserta didik mampu menganalisis hasil percobaan tentang perbandingan jumlah denyut jantung dalam kondisi tertentu berkaitan dengan faktor-faktor yang mempengaruhi kerja jantung. Oke. Good ya. Kelompok 3. Apa alat dan bahan yang kita butuhkan dalam kegiatan ini? Stopwatch, alat tulis. Oke, stopwatch dan alat tulis. Oke. Dengan dua bahan itu, dua alat dan bahan itu, perhatikan langkah kerjanya adalah yang pertama, percobaan dilakukan dengan melakukan dua aktivitas, ya, yaitu mengukur denyut nadi saat Istirahat dan mengukur denyut nadi saat setelah beraktivitas. Oke, berlari. Jadi sudah ada bayangan ya? Sebentar yang harus kita lakukan itu adalah berlari. Ya. Yang kedua, percobaan dilakukan oleh 2 orang dalam setiap kelompok, yaitu laki-laki dan perempuan. 4 orang ya, 4 orang dalam kelompok, 2 laki-laki dan 2 perempuan. Terus, yang berikut adalah tempelkan tangan kanan ke pergelangan tangan temanmu atau ke tanganmu sendiri. Atur stopwatchnya selama 60 detik dan catat jumlah nadi tersebut dalam tabel pengamatan. Nah, kemudian partisipan ini akan berlari selama kurang lebih 5 menit. Lalu kemudian dihitung kembali denyut nadinya, isi kembali di dalam tabel yang sudah disediakan. Lalu setelah itu, kegiatan berikutnya adalah kalian akan berdiskusi, menganalisis apakah ada perbedaan dari jumlah denyut nadi ketika beristirahat dan setelah beraktivitas. Lalu ada pertanyaan-pertanyaan lain yang harus kalian jawab. Terus jangan lupa disimpulkan. Setelah itu baru dipresentasikan. Masing-masing kelompok akan melakukan presentasi ya. Oke? Ya, hitung denyut nadinya. Coba tangan kanan letakkan pada pergelangan tangan kiri sampai bisa merasakan denyut nadi. Sudah bisa? Bisa merasakan denyutnya? Bisa?
tulis ya? Oke, masukkan dalam tabel. Di situ kan ada perbedaan tuh laki-laki, perempuan, fase istirahat dan setelah beraktivitas. Ingat jangan sampai terbalik menulis data ya. Itu akan mempengaruhi hasil analisis kalian sebentar. Nah, oke, kita sudah mendapatkan data jumlah denyut nadi ketika beristirahat. Sekarang kita akan beraktivitas, berlari selama kurang lebih 5 menit untuk kemudian hitung kembali. Oke, siap-siap berdiri. Lari. 1, 2, 3. Semangat, semangat. Semangat. Sekarang analisis ya. Analisis. Cari macam-macam informasi dari internet, dari manapun itu terbatas. Kelompok ini sudah masukkan datanya? Sudah. Oke. Sekarang dianalisis apakah ada perbedaan atau tidak. Kan ada pertanyaan-pertanyaan di situ. Nah, itu yang akan pertanyaan penuntun untuk kalian menemukan apa yang harus kalian analisis dan kemudian simpulkan. Oke, bisa nggak? Silakan. Sudah siap kelompok 1? Sudah. Kelompok 2? Sudah. Sudah. Kelompok 3? Sudah. Oke, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu Guru. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Siang Ibu Guru, siang teman-teman. Kami dari kelompok 1 ingin menginformasikan hasil ATK. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu dan teman-teman sekalian. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang frekuensi denyut nadi. Saya ingin mempersilakan teman saya, pemateri, akan membacakan. Oke, saya akan membacakan hasil diskusi kami. Yang pertama, nama siswa Fauzia Tunisarahi. Sebelum beraktivitas 90 dan setelah beraktivitas 120. Kedua, Asmiawati sebelum beraktivitas 90, setelah beraktivitas 107. Yang kedua, Falvin Raja sebelum beraktivitas 80, setelah beraktivitas 100. Yang terakhir, Akdir sebelum beraktivitas 70, setelah beraktivitas 100. Berikut hasil evaluasi. Yang pertama, apakah ada perbedaan jumlah denyut nadi sebelum dan setelah melakukan aktivitas? Yaitu jawabannya ada. Yang kedua, mengapa terjadi perbedaan denyut nadi sebelum dan sesudah beraktivitas berlari? Hal ini dikarenakan jantung bekerja di bawah regulasi sistem syaraf otonom, yakni sistem syaraf simpatik dan parasimpatik. Yang ketiga, apakah denyut jantung dipengaruhi oleh jenis kelamin? Ya, ada. Yang keempat, denyut jantung mana yang lebih tinggi antara laki-laki dan perempuan? Perempuan, karena perempuan mempunyai denyut nadi rata-rata lebih tinggi dibandingkan dengan laki-laki. Yang terakhir, berdasarkan sumber literatur yang kalian baca, sebutkan faktor lain yang dapat mempengaruhi kerja jantung. Yang pertama, olahraga, penyakit turunan, preload, asteroid, kontraksi,
pada jantung, usia, tekanan darah tinggi. Yang berikut kesimpulan. Berdasarkan hasil percobaan mengukur denyut jantung manusia, maka dapat disimpulkan dapat dilihat bahwa detak jantung normal pada orang dewasa 60 sampai 70 sampai bulan. Berikut kesimpulan berdasarkan hasil percobaan mengukur denyut nadi manusia, maka dapat disimpulkan dapat dilihat bahwa detak jantung normal pada orang dewasa yaitu 60 sampai 70 detak per menit. Akan tetapi detak jantung seseorang pun akan sangat bervariasi tergantung kondisi selama pengukuran seperti dalam keadaan tenang dan dalam keadaan banyak gerak. Sekian. Baik, kami akan membuka sesi pertanyaan. Apakah teman-teman ada yang bertanya? Sudah sekian dari presentasi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya silakan kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa salahnya sini. Selamat siang Ibu. Selamat siang teman-teman semua. Kami perwakilan dari kelompok 2 ingin membacakan hasil diskusi kami tentang menghitung denyut nadi. Saya sebagai moderator dan sebelah saya adalah pemateri. Baik, saya selaku pemateri ingin menjelaskan atau mempresentasikan hasil pengamatan. Di sini ada pengamatan yang melakukan percobaan mengukur denyut nadi setelah beraktivitas dan istirahat. Nah, mahasiswa yang pertama ada Seldi, istirahat 93, setelah beraktivitas 133. Yang kedua ada Citra Lestari, istirahat 95 dan setelah beraktivitas 139. Ketiga ada Rozak, istirahat 85, setelah beraktivitas 113. Keempat ada Dini, istirahat 92, setelah beraktivitas 118. Di sini ada hasil evaluasi. Pertanyaan pertama, apakah ada perbedaan jumlah denyut nadi sebelum dan setelah melakukan aktivitas fisik? Jawaban dari kami ada. Kedua, mengapa terjadi perbedaan denyut nadi sebelum dan sesudah beraktivitas berlari? Jawaban kami, karena denyut nadi setelah berlari akan meningkat, kan akibat meningkatnya detak jantung yang memompa darah lebih cepat untuk memenuhi kebutuhan oksigen sel yang beraktivitas berat. Pertanyaan ketiga, apakah denyut jantung dipengaruhi oleh jenis kelamin? Jawaban kami, iya. Pertanyaan keempat, denyut jantung mana yang lebih tinggi antara laki-laki dan perempuan? Jawaban kami adalah perempuan. Pertanyaan terakhir, berdasarkan sumber literatur yang kalian baca, sebutkan faktor lain yang dapat mempengaruhi kerja jantung. Jawaban kami ada usia, jenis kelamin, tekanan darah tinggi, kebiasaan merokok, mengidap diabetes, pola makan yang buruk. Sekian dari kami dari kelompok 2. Mungkin ada teman-teman yang ingin bertanya. Kesimpulannya, berdasarkan hasil percobaan mengukur denyut nadi manusia, maka dapat disimpulkan denyut nadi dapat meningkat saat kita melakukan aktivitas lain, salah satunya berlari, karena denyut nadi setelah berlari akan meningkat dan jumlah denyut nadi perempuan lebih banyak daripada laki-laki. Dan ada banyak faktor lain yang dapat mempengaruhi denyut nadi. Sekian dari
Benyamin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang ingin bertanya? Baik, kami tutup dengan salam. Oke, duduk. Sekian hasil presentasi kami dari kelompok 2. Kami pamit mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah bisa melakukan kegiatan lahar, sudah beraktivitas, terus analisis hasil datanya, ya, dan kemudian mendapatkan banyak informasi-informasi yang baru ya. Ya, itu sepintas pengenalan kita tentang sistem sirkulasi darah ya. Kenapa sistem sirkulasi darah malah yang dibahas adalah jantung? Karena yang membuat darah itu beredar seluruh tubuh adalah jantung. Makanya jantung dikatakan sebagai mesin kehidupan tadi ya. Karena darah itu fungsinya mengangkut makanan, oksigen, dan air, juga zat-zat kimia lain yang ada di dalam tubuh kita ini untuk diedarkan ya ke seluruh tubuh. Nah, supaya darah itu bisa mengalir, ada mesin yang bisa menggerakkan darah tersebut. Mesin itu yaitu adalah apa? Mesinnya apa tadi? Jantung. Mesinnya adalah jantung. Jantung itu besarnya itu hanya sebesar ini, kepala tangan saja, ya. Ya. Ada tepat di dada, sedikit ke kiri, gitu ya. Nah, seperti itu ya. Jadi jantung itu perannya kecil tapi fungsinya sangat luar biasa. Ya. Jantung itu bahkan bisa memompa sekitar 2000 galon darah yang ada di dalam tubuh ini. Ya. 2000 galon. Ya. Keluar masuk. Oke. Sampai sini siapa yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita hari ini? Yang pertama, jumlah dengan laki-laki dengan perempuan mana lebih tinggi? Perempuan. Mana yang lebih tinggi antara yang beraktivitas dengan setelah beraktivitas? Setelah beraktivitas ya. Ya. Terus faktor-faktor lain yang mempengaruhi kerja jantung itu apa saja? Ya, untuk satu lagi. Oke. Jantung. Faktor lainnya apa? Usia, jenis kelamin, tekanan darah tinggi, kebiasaan merokok, mengidap diabetes, pola makan yang buruk. Oke, jadi itu banyak sekali. Kelompok 3, ada yang menambahkan? Olahraga. Oke, olahraga ya. Aktivitas tadi ya, seperti berlari tadi. Nah, gitu ya. Jadi kita sudah mengenal faktor-faktor yang mempengaruhi kerja dari jantung. Nah, untuk itu, coba sebelum ibu menyampaikan materi yang akan dipelajari minggu depan, kita refleksi dulu dengan pembelajaran ini. Apakah menyenangkan atau menyenangkan? Sini, apa yang menarik dari pembelajaran hari ini apa? Dari kelompok 3. Apa? Benar ya? Semangat. Kelompok 2, apa yang menarik? Oh, bisa presentasi. Kenapa dia agak menarik? Karena bisa menjelaskan sesuatu yang kita ketahui kepada teman-teman. Oke, bisa menjelaskan sesuatu kepada orang lain ya. Ya. Oke, apa yang dirasakan ketika tadi kalian melakukan presentasi? Apakah perasaannya biasa-biasa saja ataukah ada gugup-gugupnya? Ya, sudah kelompok 1. Gimana tadi perasaannya ketika melakukan presentasinya? Itu tanya yang presentasi tadi. Gimana perasaannya? Oh, biasa saja. Biasa itu karena mereka sudah mengalami
sekali. Jadi dianggap hal yang biasa. Nah, tetapi kita yang masih merasakan deg-degan itu karena ini sesuatu yang belum biasa ya. Jadi misalkan selalu jika diberikan kesempatan untuk presentasi itu selalu disambut kesempatan tersebut karena sesuatu kalau kita sudah lakukan terus menerus kita akan menjadi terbiasa dan kita akan merasakan hal yang positif. Ya. Seperti itu ya. Ya. Terus diasah kemampuan berbicara, mentalnya, ya. Itu yang penting. Ya. Nah, terus kemampuan untuk mencari sumber literatur itu tadi ya. Banyak-banyak membaca supaya wawasan kita semakin terbuka. Oke? Sekarang Ibu informasikan pembelajaran kita minggu depan ya. Minggu depan kita akan bertemu lagi masih materi tentang sistem sirkulasi darah, tapi kita akan mengenal lebih banyak lagi tentang komponen darah, jantung, pembuluh darah, sistem peredaran darah besar, peredaran darah kecil, dan juga beberapa kelainan pada sistem peredaran darah. Untuk itu, pulang ke rumah sebentar itu banyak-banyak baca buku, banyak-banyak baca sumber dari media elektronik, dari HP, dari artikel-artikel ya, supaya menambah wawasan kita dan kita hadir di kelas minggu depan sudah dalam keadaan siap. Ya. Oke? Pembelajaran yang kita cukupkan sampai di sini. Kita tutup kembali dengan doa. Silakan. Doa. Balik dulu aja. Salin. Aduh, siapa itu? Berdoa mulai.